Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa habibika al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال تعالى إن للمتقين مفازا. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Suatu ketika salah seorang ulama mufassir yang terkenal, Asy-Syaikh Muhammad Tahir Ibnu Ashur, beliau diundang untuk menjadi khatib di sebuah kampung. Ketika perjalanan melewati pasar berkerumun dan bercampur baur di dalamnya laki-laki dan perempuan. Ketika beliau khutbah, di khutbah yang pertama setelah muqaddimah, beliau bertanya kepada para jamaah, nisa'u man allati fil aswaq? Siapa tadi wanita-wanita dan perempuan-perempuan yang ada di pasar? Jamaah tidak ada yang menjawab. Beliau bertanya kembali 2 kali dan 3 kali. Tidak ada jawaban. Beliau mengatakan, barakallahu li walakum, duduk di antara 2 khutbah. Kemudian di khutbah yang kedua setelah muqaddimah dan pesan takwa, beliau mengatakan, la khaira fi salatikum wa nisa'ukum ariyatun fil aswaq. Tidak ada efek, tidak ada pengaruh, tidak ada kebaikan dalam solat-solat yang kalian lakukan, sedangkan wanita-wanita dan anak perempuan kalian, mereka tidak menutup aurat mereka di pasar-pasar. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, ini mungkin khutbah yang tersingkat yang dicatat dalam sejarah. Namun singkat namun mengandung makna dan pelajaran yang coba untuk kita evaluasi dan ambil ibrah, bahwa perintah salat yang menjadi rukun yang sangat penting dalam agama kita, pengaruhnya, efeknya, penjagaannya kepada kita ketika kita menjaga dan memperhatikan salat kita.
Seharusnya sholat yang kita lakukan ketika betul-betul sesuai dengan tata caranya, sesuai dengan urutannya, sesuai dengan kualitas yang seharusnya kita lakukan. Seharusnya dia mencegah kita daripada perbuatan kemungkaran, dan seharusnya menjadi semangat kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Inna salata, kata Allah, sesungguhnya salat inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bahwa sungguhnya salat, jika benar kita mendirikan salat sebagaimana mestinya, dia menjaga kita dari perbuatan yang fahsya, perbuatan yang tidak terpuji, wal munkar, dan perbuatan kemaksiatan dan kemungkaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu serius senantiasa memberikan pesan kepada umatnya, as-salah, as-salah. Bahkan ketika beliau sedang dalam sakaratul maut, pesan beliau adalah as-salah, as-salah, wa ma malakat aymanukum. Jaga salat kalian dan perhatikan adab dan muamalah kalian kepada orang-orang yang ada di bawah kalian. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, ketika beliau pertama kali menjabat, nasihat beliau kepada para pejabat, kepada rakyatnya, ahammu amrukum indis salah, bahwa urusan yang paling penting dan prioritas yang saya perhatikan dan saya pertanggungjawabkan dari kalian adalah salat kalian. Ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti kita semua bahwa kelak akan datang generasi kemerosotan mereka pertama kali karena mereka tidak peduli terhadap salat mereka. Mereka tidak cek and recheck bagaimana salat mereka, anak istri mereka, lingkungan mereka. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah. Generasi-generasi yang mereka itu bersifat acuh tak acuh terhadap salat, melupakan salat, melalaikan salat, wattaba'u syahawat, tertipu oleh syahwat, fasawfa yalqauna ghayya, maka mereka akan ditimpa, akan dilemparkan kepada ghayya. Ghayya adalah kesengsaraan. Dalam tafsir dikatakan ghayya adalah wadi finnar, adalah lembah jurang di neraka jahannam, wal iyadzu billah. Kalau kita inventarisir ma'asyiral muslimin, betapa banyak degradasi yang menimpa umat Islam, betapa banyak cobaan dan konflik yang terjadi di tubuh umat Islam, dan betapa jauhnya umat Islam dari kejayaan dan kegemilangan yang pernah mereka capai dan pernah mereka rasakan. Boleh jadi di antaranya karena hal yang paling prioritas setelah syahadat menjadi hal yang paling mudah untuk kita lalaikan dan kita tinggalkan. Kalau kita inventarisir problematika kita, dikatakan oleh ulama, idza istaqama haluka ma'as shalah istaqamat hayatuka. Kalau lurus dan istiqamah keadaanmu dengan salatmu, maka engkau pasti Allah jaga antara kamu dan kesuksesanmu, antara kamu dan kehidupanmu, antara kamu, keluargamu dan lingkunganmu dengan keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Wa allam istaqamu ala tariqati, kata Allah, seandainya kita istiqamah menjaga, memperhatikan dan mendirikan perintah-perintah Allah, dan yang paling pertama adalah salat kita, ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa, maka kelak kita akan mendapatkan keberkahan-keberkahan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu ma tasma'una wa astaghfirullah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد
محمد وعن كل الصحابة أجمعين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Wa ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluh Ballaghar risalah wa addal amanah Wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih Hatta atahu al-yaqin Fasalatullahi wa salamuhu alaihi ma zakarahu az-zakirun al-abrar Wa salatullahi wa salamuhu alaihi ma ta'aqaba al-layl wa an-nahar Ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin, menjaga dan istiqamah untuk senantiasa menjadi orang-orang yang mendirikan salat itu pekerjaan yang berat, pekerjaan yang butuh usaha mujahadah, karena bukan sekedar menggerakkan tangan dan kaki, tapi yang paling penting adalah bagaimana hati kita bisa bergerak untuk konsisten, istiqamah dan terpanggil. Karena salat itu bukan sekedar kewajiban, dia adalah kebutuhan. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para nabi pun berdoa dan mereka mendoakan anak cucu dan keturunan mereka agar mereka senantiasa menjadi orang-orang yang menjaga salat. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ini doa yang dipanjatkan oleh nenek kita Nabiullah Ismail, Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Rabbi ja'alni muqimas salat. Ya Rabb, jadikanlah saya orang yang mendirikan salat. Wa min dzurriyyati, dan anak keturunan saya. Rabbana wa taqabbal du'a. Mari kita berdoa kepada Allah agar kita, keluarga kita dan semua orang-orang yang kita cintai, termasuk orang-orang yang menjaga salat, mendirikan salat dan kelak dibangkitkan, dan Allah Subhanahu wa taala mencatat bahwa kita orang-orang yang senantiasa menjaga dan melestarikan ibadah-ibadah kebaikan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم يا ربنا أصلح أحوال أمتنا وردنا إلى دينك ردا جميلا اللهم وأبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر بقوتك وجبروتك يا قوي يا متين اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء رب ارزقني الاستقامة اللهم ارزقنا الاستقامة اللهم وأعنا على صلاة الجماعة ربنا أعنا على صلاة الجماعة لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وصل اللهم على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين أقيموا الصلاة.